Dah. Assalamualaikum. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Al-Azhar 57, Ibu Hajinya Kusuma MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru Hebat Al-Azhar 57 Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita telah diberi nikmat Islam, nikmat hidayah serta inayahnya hingga kita bisa bertemu kembali dalam acara diseminasi budaya positif. Dan tak lupa kita panjatkan salawat serta salam kehadirat Nabi Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam kaum. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak memperpanjang kalimat, Bapak Ibu semua, hari ini saya akan berbagi sedikit tentang diseminasi budaya positif yang telah saya dapatkan di pendidikan yang penggerak. Di sini saya masih belajar sehingga ketika ada kurang, mari kita saling memberi masukan. Budaya positif apa sih yang akan kita capai hari ini? Nah, di sini kita akan diharapkan nanti Bapak Ibu bisa mendemonstrasikan pemahaman mengenai konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma, stimulus respon, dan kontrol. 3 teori motivasi perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Mudah-mudahan gak asing ya Bapak Ibu. Atau kalau misalnya sebenarnya sudah kita dengar, cuman mungkin ada istilah-istilah baru di dalamnya. Diharapkan juga Bapak Ibu guru nanti bisa menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid. Di sini ada merdeka untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada murid. Dilanjutkan dengan menyusun langkah-langkah dan strategi yang efektif dalam mewujudkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan sekolah agar tercipta budaya positif yang mengembangkan karakter murid. Diharapkan nanti kita mengembangkan karakter murid yang profil pelajar Pancasila. Dilanjutkan dengan bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkannya sesuai kebutuhan sosial dan murid sendiri. Oke, lanjut Budara. Nah, pokok bahasannya ada 6 nanti. Pertama, kita belajar disiplin positif, tentu sudah tahu semuanya, dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kelima, restitusi, ada 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Lanjut, pertanyaan dulu nih, apakah setuju dengan pernyataan ini? 1. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang pertama dulu, ada yang ingin berkomentar? Hukuman dapat mendisiplinkan anak? Bu Santi kira-kira setuju nggak? Jangan dulu, ayo siapa lagi nih? Setuju. Kalau Santi gimana? Setuju nggak nih? Hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Bisa setuju juga karena tergantung dari apa hukumannya dan bagaimana sifat anak tersebut. Baik, terima kasih. Terima kasih.
Berarti setuju ya. Kalau ada pendapat lain selain setuju atau tidak setuju, ada pendapat yang tidak setuju, hukuman itu nggak bisa loh dapat mendisiplinkan anak. Atau memang setuju semua, hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Setuju? Setuju. Tidak setuju? Oke, baik. Terima kasih Pak Alvin. Kalau bagi saya, hukuman itu betul dapat membentuk kedisiplinan anak, tapi lagi-lagi kembali kepada orang yang berada di antara anak tadi, orang yang didewasakan maksudnya. Kalau di sini lingkungannya murid sekolah, berarti guru yang berperan. Kalau cuma disiplin ditegakkan dengan hukuman, sementara gurunya tidak ikut disiplin, itu hukuman tidak akan berjalan. Tapi kalau gurunya berperan disiplin tanpa hukuman pun pasti tegak. Demikian Bu. Terima kasih. Maksudnya itu adalah guru dulu yang harus disiplin, baru contohin anak gitu ya Pak. Tapi pada dasarnya setuju hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ada pendapat yang lain tidak setuju? Pak tidak setuju. Kenapa tuh Pak? Pak tidak setuju. Setuju. Oke, berarti setuju semua ya. Setuju semua nih. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nanti kita lihat paradigmanya ada berubah enggak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ada yang ingin berkomentar? Yang sedang makan mungkin? Iya. Ya. Kalau masalah teori mungkin berkaitan, tetapi secara realisasi ataupun praktek yang saya pribadi, pengalaman pribadi, tidak pengaruh signifikan, tidak efektif lah untuk meningkatkan disiplin anak, karena membaca dan membersihkan halaman itu sudah menjadi image kayak ya hukuman apa sih, ya hukuman biasa, ya hukumannya. Jadi tingkat bobotnya semakin lama semakin kesini, kalau diteliti dengan cara kuantitas nanti nggak ada signifikannya, malah mendekati angka 0. Tambah laut. Terima kasih Pak Hussein. Ada yang berkomentar di pertanyaan kedua? Mungkin Bu Lima? Ada yang ingin bermasukan? Bu Lima nih ilmunya diem-diem selangit nih. Mohon maaf sebelumnya kalau di BK kalimat hukuman itu tidak boleh digunakan, cuman diganti dengan pemberian konsekuensi. Misalnya kayak SBT kemarin contohnya, ada anak yang tidak fokus, kemudian dikasih konsekuensi misalnya dengan ini, tapi tidak boleh menggunakan kata hukuman. Apalagi sampai kalau dulu kan ada istilahnya anak yang terlambat langsung hitam. Nah itu juga tidak boleh digunakan sama tanda tangan segala macam, tidak boleh. Terima kasih Bu Lima tuh Bapak Ibu. Ternyata pendapat lain mengatakan dari guru IBK ya Bu Lima tidak boleh mengatakan hukuman. Jadi gimana dong cara meningkatkan disiplin anaknya? Aduh, kita lanjut ke pertanyaan nomor 3. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju semua? Setuju semua? Masya Allah. Lanjut, itu hanya pertanyaan pemantik. Mari kita bahas bersama. Mudah kan? Kita tahu, oke, terima kasih. Kita perubahan paradigma belajar dulu nih. Yang sebelumnya kita anggap, wah hukuman itu dapat meningkatkan disiplin, wah penghargaan itu dapat meningkatkan kedisiplinan anak juga. Apakah benar? Oke, lanjut. Apa itu paradigma? Paradigma itu adalah pandangan kita selama ini. Perubahannya apa? Untuk mengimbangi perubahan dan perkembangan zaman. Menurut konsep filosofi Ki Hajar Dewantara,
Gereja Dewantara tahu ya Bapak Ibu ya, Gereja Dewantara berpesan kalau kita itu dapat mendidik anak sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam. Jadi anak ini tidak seperti kertas putih yang kita lukis dan kita mau tulisin seperti apa, tidak. Anak mempunyai potensi yang unik sendiri-sendiri. Ya, kita sudah menerapkan itu di sini, alhamdulillah. Dan sekarang perkembangan zamannya nih kita ikuti. Paradigma lama, mungkin bisa minta tolong dibacakan oleh Bu Ani. Paradigma lama yang pertama mengubah murid menjadi sadar. Paradigma barunya berusaha memahami keragaman. Kemudian perilaku negatif sebagai kesalahan. Paradigma barunya semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian yang ketiga, guru bisa mengendalikan murid. Paradigma barunya hanya bisa mengontrol diri sendiri. Pemaksaan saat terjadi kegagalan, kolaborasi dan kesepakatan sebagai solusi. Kemudian tentang benar dan salah, paradigma barunya win-win solution. Kebutuhan sama jadi kebutuhan berbeda, melihat atau menilai sama menjadi melihat menilai berbeda-beda. Terima kasih Bu Terry. Nah di sini nih, perhatikan, menarik sekali ya. Di sini kita beranggapan dunia itu murid kita standar aja, ternyata keberagaman. Terus perilaku negatif itu salah. Ternyata perilaku negatif itu dia ketika melakukan kesalahan pasti punya tujuan melakukan kesalahan tersebut. Jadi kita tidak boleh mencap stigma anak itu adalah salah. Oke Bapak Ibu, nggak bisa, misalnya tidak bisa hafalan. Ini malas nih. Nah, nggak boleh itu sekarang paradigmanya. Terus guru kita sebagai wali kelas atau sebagai guru mapo bisa nih ngendalin murid. Ternyata kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Orang lain tidak bisa kita kontrol. Dan pemaksaan saat terjadi kegagalan, kita paksa anak ini supaya bisa. Yang kita akan berbuat adalah kolaborasi, kesepakatan sebagai solusinya. Tidak ada lagi pemaksaan. Kemudian tentang benar dan salah, yang kita cari win-win solution. Jadi yang termasuk di sini adalah kita yakini untuk keyakinan kelas. Kita bikin kayak nanti kita bahas. Lanjut. Ini dia yang tadi kita sebut, yang bisa mengontrol murid itu adalah diri sendiri. Ya, kita ilusi guru mengontrol. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat mengangkat karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Bingung ya? Nanti kita bahas lagi, lanjut. Sampai sini ada pertanyaan? Lanjut ya. Lanjut aja Bu. Sekarang kita yang baru pertama, disiplin positif. Nah, ini akan kita terapkan nih. Bismillah. Disiplin positif seperti apa? Disiplin dulu, makna itu apa? Ada yang tahu nggak Bapak Ibu? Oh ya. Lanjut. Disiplin berasal dari kata apa ya? Berasal dari kata Latinnya disiplina, yang artinya belajar. Ternyata disiplin itu belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah. Padahal dari sananya, dari bahasa Latinnya itu disiplin itu belajar. Tapi kita jadinya sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain itu mendapatkan kepatuhan. Disiplin itu katanya harus patuh gitu. Padahal artinya belajar. Kecenderungan umum adalah hubungan antara disiplin dengan ketidaknyamanan. Kamu harus disiplin, datang jam 6.40 ya. Memaksa kan? Nah, kita nih tujuan kita tuh gimana caranya supaya merdeka. Mereka datang sendiri
caranya? Lanjut. Disiplin. Nah tadi kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan, bahkan hukuman. Nggak disiplin ada hukuman. Kita akan menghilangkan hukuman tersebut. Disiplin lahir secara berkualitas dari motivasi intrinsik, dan motivasi intrinsik muncul dari atas keyakinan terhadap nilai-nilai kebajikan universal. Oke, lanjut. Boleh dibacakan oleh Bu Amel tentang kebajikan nilai-nilai universal. Bisa terlihat nggak, Bu? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Masya Allah, terima kasih Bu Amel. Jadi disiplin positif tadi erat kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan universal. Artinya nilai kebajikan universal ini semua orang tahu. Tes. Nah, dan kita menitik beratkannya kepada profil pelajar Pancasila. Ada yang tahu ya? Tepuk profil pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa, mandiri, nalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Tepat semuanya. Terima kasih. Jadi ini adalah nilai-nilai kebajikan universal. Universal tadi apa, Bundara? Universal tadi apa? Iya, secara luas semua orang tahu ya. Lanjut. Sekarang teori motivasi. Motivasi ada berapa itu? Ada yang tahu nggak Bapak Ibu? Motivasi ada berapa? Ada 4 katanya. Apa aja tuh? 2. Ada 2. Apa aja, Bundara? Bu Nisa, apa teori motivasi ada berapa? Oke, ada yang tahu nggak? Lanjut coba. Nah, ada 2 ya, kita semua tahu itu, eksternal dan internal. Yang selama ini kita rasa teori motivasi eksternal itu untuk menghindari ketidaknyamanan, ya, adanya hukuman yang membuat kita, misalnya nih saya harus datang jam 7 nih, kalau enggak form saya banyak nih. Nah, saya datang nggak terlambat itu gara-gara takut yang banyak, orang takut dihukum. Nah, itu teori motivasi saya, motivasi eksternal. Untuk mendapatkan imbalan nih, saya mau nggak ada catatan form deh, nanti 3 bulan dijanjiin dapat penghargaan. Itu motivasi eksternal. Nah, bagaimana nih tujuan kita sekarang ini, pengennya tuh anak-anak disiplin, tapi datangnya dari motivasi intrinsik untuk menghargai atau menjadi diri sendiri. Apakah dengan hukuman tadi ataukah dengan penghargaan yang relatif? Paradigma Bapak Ibu masih menganggap kalau hukuman dan penghargaan tadi dapat meningkatkan disiplin. Kita lihat lagi. Merdeka, kata Bapak Dirjen Wantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tapi merdeka itu kita loh yang dapat memerintah diri sendiri, dari kita sendiri. Lanjut. Nah, ini dia manajemen penghargaannya. Pengaruh jangka pendek, jangka panjang. Penghargaan itu tidak efektif. Ternyata penghargaan
nih dapat 3 bulan gak dapat penghargaan, kok saya enggak udah bertahun-tahun di sini gak dapat penghargaan, merusak hubungan. Jadi saya bete nih sama saudara nih ujung-ujungnya. Ternyata penghargaan merusak hubungan. Penghargaan mengurangi ketepatan, ya. Penghargaan menurunkan kualitas. Biarlah dia yang dapat penghargaan, saya mah gini-gini bela, gitu ya. Jadi harusnya kita mau berbuat bagus untuk kelas, jadinya penghargaan harus misalnya ya, penghargaan mematikan kreativitas. Kenapa ya gitu ya? Ada pendapatnya nggak? Ada yang berkomentar ya? Mungkin Bu Wika nih. Kenapa penghargaan dapat mematikan kreativitas? Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Bu Tari, mungkin ada sedikit pandangan yang berbeda terkait penghargaan Bapak Ibu. Di sini mungkin perlu Tari jelaskan juga bentuk penghargaannya seperti apa. Kalau menurut saya, penghargaan yang dapat mematikan kreativitas itu adalah penghargaan yang diiming-imingkan. Jadi misal, ayo yang rapi wudhu nanti akan dapat reward dari Bapak Ibu. Nah, itu penghargaan yang diiming-imingkan. Akan berbeda halnya dengan penghargaan apabila individu tersebut melakukan pencapaian terbaik. Nah, itu akan sangat berbeda. Jadi menurut saya penghargaan yang mematikan kreativitas itu adalah penghargaan yang diiming-imingkan untuk mendapatkan capaian terbaik. Akan tetapi jika individu tersebut sudah memang melakukan pencapaian terbaik, saya rasa tidak masalah untuk kita berikan penghargaan walaupun hanya sekedar ucapan, Masya Allah, kamu senang dengan apa yang sudah kamu capai, kamu bangga dengan apa yang sudah kamu capai, Ibu turut bahagia dengan pencapaian yang sudah kamu terima. Nah, itu saya rasa lebih ke bentuk penghargaan dan timing penghargaannya gitu. Terima kasih Bu Ika ya. Jadi apa bedanya ya yang gitu dengan apresiasi? Nah, kayaknya berbeda nih Bu Ika. Coba kita cek lagi langsung. Nah, ini yang disebut juga tadi, bentuk program kebajikan adalah apresiasi. Beri pengakuan secara khusus. Ini pesan-pesan untuk Bapak Ibu Wali kelas dari semua guru mapel juga nih. Ketika anak-anak kita beri apresiasi secara khusus, secara pribadi dan semua murid. Jadi mereka merasa dihargai, merasa ada. Dan beri pengakuannya secara konsisten. Yang tadi Ibu bilang, kamu bagus, Masya Allah, kamu hebat, walaupun dia hanya mengerjakan 5 soal. Nah, sekarang kita coba beri pengakuan itu ke semua murid tapi bergantian dan konsisten. Fokus pada prosesnya, bukan hasilnya. Lanjut, bisa ya Bapak Ibu ya? Bisa. Contoh pengakuannya nih, pada saat murid baru di kelas kita. Coba yang saya perhatikan, rasa empatimu besar sekali. Misalnya yang dari MPLS, sapa misalnya, rasa empatimu besar sekali. Atau pada saat membantu teman-temannya di tugas kelompok, saya menghargai kepedulianmu misalnya. Kita awali dengan, kemarin saya perhatikan atau kemarin ibu perhatikan, ibu menghargai atau terima kasih untuk upayanya atau rasa tanggung jawabmu, seperti itu contoh. Itu contoh ya Bapak Ibu. Lanjut. Ini tadi ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Tidak boleh lagi ada kata hukuman ya. Hukuman adalah sesuatu yang dijatuhkan kepada pelaku melalui prosedur. Sedangkan konsekuensi akibat langsung dari suatu perbuatan untuk dilakukan. Lanjut. Yang tadi ini. Nih. Silakan dibaca. Hukuman bedanya hukuman, konsekuensi, restitusi. Ada restitusi itu. Kalau hukuman identitaskan bentuknya gagal. Konsekuensi itu disiplinnya, sesuatu yang terjadi. Kalau restitusi
merupakan pilihan. Ada istilah baru lagi, restitusi. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka panjang. Konsekuensi tidak nyaman untuk jangka pendek, tapi restitusi menguatkan murid untuk jangka yang panjang. Lalu si hukuman korban dapat keadilan, korban bisa diabaikan kalau konsekuensi, tapi kalau restitusi dapat penguatan. Lanjut, bisa kita baca nanti ya Bapak Ibu. Nah, ini tadi perbedaannya. Lanjut, sekarang tadi ada dibahas restitusi. Ada yang pernah dengar? Apa baru? Minta tolong dibaca oleh Bu Selfie, bisa? Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Terima kasih, Mem. Jadi ini diajak berpikir, si murid diajak berpikir. Lanjut. 9 ciri-ciri restitusi. 1. Bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Ini ceritanya ada anak yang terlambat melulu misalnya, diajak restitusi. Ciri-ciri restitusi itu anak tidak jadi bukan menebus kesalahan, tapi anak belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, bukan paksaan. Keempat, melihat ke dalam diri. Kelima, mencari kebutuhan dasar. Ada tujuan apa sih dia sampai terlambat terus? Setiap perilaku ada tujuan yang di awal tadi. Ketujuh, fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi kita memperbaiki karakternya. Yang kedelapan, fokus pada solusi. Lanjut, berbuat salah pada mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Lanjut Bu. Nah, balik ke keyakinan kelas. Lanjut. Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Jadi kita di sini mohonkan untuk melakukan keyakinan kelas. Kenapa sih keyakinan kelas lebih baik dari peraturan? Setuju nggak kalau keyakinan kelas lebih baik dari peraturan? Karena adanya keyakinan kelas sudah dibuat dan disepakati bersama-sama. Jadi murid-murid diajak untuk berpikir mau apa dia selama di kelas tersebut. Dan diharapkan tidak lagi terpaksa. Jadi kalau saya melakukan pelanggaran, ditanyakan kembali keyakinan kelas yang telah dibuat. Ketika melanggar, ingatkan kembali dan bagaimana mencari solusinya. Begitu. Lanjut. Ini dia. Dari mulai peraturan kelas, kita rubah ke keyakinan kelas supaya lingkungan menjadi positif dan terbitlah budaya positif. Lanjut. Ada yang berlatar putih dan berlatar hijau. Manakah yang peraturan, manakah yang keyakinan kelas? Backgroundnya yang saya tunjuk ini, apakah ini peraturan atau keyakinan kelas? Peraturan. Kenapa peraturan Pak? Kenapa peraturan? Itu ada gambarnya. Kalau yang putih ini, kenapa disebut keyakinan kelas? Benar sekali ya Bapak Ibu ya. Ini peraturan. Ini, padahal hampir sama ya. Ini keyakinan kelas. Karena di sini ada kata kami. Di sini tetap sama. Apa
hampir sama sebenarnya ya. Inputnya bersama-sama. Lanjut. Jadi anak itu merasa mempunyai kelas ini, menjaga kelas ini. Lanjut, Bapak. Lanjut saja. Oke. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya bagaimana? Lanjut semuanya Pak. Satu-satu. Keyakinan kelas. Kami selalu merapikan buku. Bagus, pintar. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya. Kami selalu menghargai sesama. Bagus, pintar. Hadir. Kami hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kami anak baik. Karena Allah kami saling mencintai. Kami menyayangi diri dan tidak menggunakan narkoba. Kami guru dan murid cinta damai. Guru dan murid cinta arti gitu ya. Kami murid beradab. Kami akan menjaga ketertiban ketika berada di koridor sekolah. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Hebat sekali Bapak. Anak-anaknya juga dijaga ya. Lanjut. Oh ini tadi tanggung jawab ternyata ya. Fokus pada tanggung jawab, menghormati orang lain dan sebagainya. Lanjut. Sekarang kebutuhan dasar manusia. Lanjut. Nah ini nih ada 5 kebutuhan dasar. Saya tanya sama ibu bapak guru apakah kita sedang melengkapi kebutuhan dasar kita nggak nih? Apakah ini wajib nih kasih sayang dan rasa diterima? Coba tanyakan kepada bapak ibu guru. Kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kekuasaan sudah belum nih? Kebutuhan kesenangan dan butuh kebebasan. Penguasaan kekuasaan. Iya, kekuasaan sebenarnya. Lanjut. Ulang lagi deh, Budara, yang tadi. Ini tadi pas kita restitusi sama anak kan mempunyai perilaku, memiliki tujuan. Apakah kebutuhan dasar mereka sudah terpenuhi? Nah ini tadi 5 kebutuhan dasarnya harus kita tahu nih, ya. Lanjut. 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Lanjut. Posisi guru ada di manakah kita? Ada 5. Sebagai penghukum, sebagai pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Nih, saya bacain ya. Guru berbuat sebagai penghukum biasanya bilang berkata ini. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Kalau kamu nggak melakukan itu, ibu marah nih. Ayo. Hasilnya si anak jadi memberontak, menyalahkan orang lain dan akibatnya bisa berbohong. Kaitan dengan dunia berkualitasnya, nanti murid meletakkan guru di luar dunia
gurunya berkualitas. Ya, lanjut. Bisa kita baca sendiri dan amati, tapi saya di sini ketika guru berkatanya ya, ketika membuat orang merasa bersalah, kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya ketika ada yang salah, ya, ketika ada yang melanggar. Aduh, kamu ini capek nih, ya, kasih tahu dari besok. Nah, ya, sebagai teman nih, gurunya nih, ayolah demi ibu, cepatlah dikit. Masa kamu tidak mau? Kamu mau bantu ibu ya? Nah ini saya juga merasa di posisi teman nih. Seperti saat ini saya harus berubah nih Pak. Kalau sebagai pemantau, kita pantau kayak supervisi. Nah apa peraturannya? Nah kita coba belajar memposisikan diri kita sebagai manajer. Kita kalau sebagai manajer tuh kita bahas dulu apa yang kita yakini tentang keyakinan kelas kita. Nah, jadi pertama harus kita buat adalah keyakinan kelas. Lalu apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini misalnya. Sampai di sini ada yang dimengerti atau masih bingung? Ya, ini maksudnya. Waduh, ibu jawabnya bu. Satu aja. Oke. Bu Mika meminta sebagai role playing nih, bermain peran. Ada yang sebagai pembuku, yang mana nih semuanya? Ya, boleh. Ada yang jadi volunteer nggak? Siapa yang mau jadi guru pembuku? Nanti image-nya itu terus. Dan role play lagi. Atau langsung jadi manajer? Oh ya, nanti role play-nya ketika kita restitusi, segitiga restitusi ya. Nah ya, kita fokus ke manajer. Kita mau menjadi guru, posisi kita menjadi guru manajer. Tapi sebelum itu, di manakah posisi ibu guru sekarang? Coba angkat tangannya sebagai pembuku. Guru, terima kasih. Hebat guru kita. Sebagai pembuat orang merasa bersalah, tidak ada. Hebat. Sebagai teman, kayaknya saya deh. Sebagai pemantau, nggak ada juga hebat. Sebagai manajer, ini sebagai apa? Kelima-limanya combine ya, baiklah. Baiklah. Alhamdulillah. Lanjut. Tergantung tanggal lah, iya. Sekarang saya akan bagikan kertas. Silahkan, ini nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coba Bapak Ibu sebutkan, saya kecewa sekali dengan kamu di posisi apa itu? Sebagai apa? 2 sebagai apa? 3 sebagai apa? Mari. Penanya nggak ada ya? Ada. Ya silakan. Sebagai guru. Saya kembalikan ya. Nggak apa-apa, ini kan lecture mama. Iya. Tadi kembalikan, ini aja. Kembalikan ininya. Slide-nya. Ayo sebagai apa? Ayo. Ada 5 ya. Saya sebagai Ultraman. Ayo, ada 5 ya. Ada yang belum dapat? Just finding yourself. Kelihatan nggak ya? Sebagai pembuku, pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Pemantau, manajer. Iya, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5.
Saya kasih waktu 2 menit dari sekarang. Tuh, 2. Sudah ya? Pena, pensil boleh deh. Masih ingat? Pembuat orang merasa bersalah. Guru pembuat orang merasa bersalah. 1 sebagai teman, sebagai penghukum, pemantau, manajer. Penghukum, pemantau, manajer orang pembuat merasa bersalah. Ayolah, lakukan demi ibu. Apakah kamu mendapat stiker bintang hari ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya. Iya, nggak tahu ya. Sudah? Silakan ditukar. Atau langsung ditukar dicek diri sendiri aja. Oke, lanjut ya. Ayo, saya kecewa sekali dengan kamu. Kamu tidak pernah benar lakukannya. Ayolah, lakukan demi bapak. Ayolah, lakukan demi ibu. Masya Allah. Apakah kamu mendapat stiker hari ini? Begitu, pemantau ya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini diajak berpikir. Diajak berpikir biasanya seorang apa tuh? Ya, kamu selalu yang paling terakhir. Wah, kamu yang selalu yang paling terakhir. Lanjut, mari kita cek sama-sama jam. Silakan dicek. Benar nggak? Salah semua apa benar semua? Dua benar. Empat salah. Benar semua? Tepuk tangan. Benar semua? Masya Allah. Tepuk tangan untuk kita semua. Masya Allah. Ayo ada yang salah semua? Berapa salah semua? Belum ada PDW. Benar? Alhamdulillah Bapak Ibu, Masya Allah. Lanjut. Kamu benar terus. Nih tadi contohnya ya. Coba saya mau dengar suara Bu Rahma nih. Gimana pemahaman tentang guru, posisi kontrol guru? Patuhi ajaran saya, awas kamu selesai salah. Selalu pasti selalu yang terakhir selesai. Pakai anu dong kurangnya. Nada. Patuhi ajaran saya. Gitu. Kamu selalu saja salah. Ada rules ya. Nih ibu, bapak-bapak, marilah sekarang paradigma kita ubah, kita hilangkan lagi. Saya termasuk mengingatkan diri saya sendiri ya. Gak ada lagi bilang selalu kamu tuh gak mau baju olahraga. Soalnya saya pernah kayak gitu juga. Terus kecewa banget ibu sama kamu nak. Coba. Berapa kali sih bapak memberitahu kamu? Saya pernah dengar ini dari Pak Bar kami. Ayo kerjakan dari bapak ya. Nah itu tadi ya. Ya sudah, ini nggak apa-apa, nanti aja ibu bantu. Oke? Kalau pemantau tuh mengulang kembali peraturannya. Kalau manajer, insya Allah idealnya kita semua bisa dalam posisi sebagai manajer. Jadi kita ajak mereka untuk berdiskusi, menanyakan kembali, dan menemukan solusinya. Lanjut, Bu Gara. Ini dia. Ini Berarti posisi tadi yang terbaik adalah yang idealnya adalah manajer. Posisi ideal yang harus kita pelajari adalah posisi sebagai manajer.
dengan ketika ada kesalahan belajar untuk melakukan segitiga restitusi. Ya, maksudnya di slide-nya kan harus ada kayak kesimpulannya. Kan kita kasih juga di 5 posisi. Oh iya. Nah, semua posisi kadang pokoknya bagaimana langkah ke depan yang manajer. Kan kemudian itu ada juga yang berat untuk diajak seperti itu. Apakah posisi manajer bisa juga jadi salah saat itu? Idealnya sebagai manajer, jadi ada Berarti idealnya posisi sebagai manajer ya, kita belajar untuk posisi sebagai manajer. Lanjut, slide-nya bisa disampaikan. nanti saya bisa diperbaiki. Terima kasih arahannya. Ya. Pak Hussein mungkin kalau sudah capek jadi manajer baru jadi hukum. Nah, tadi saya mengatakan Pak Akbar ada posisi di situ ya. Pak Akbar sebagai ayah dari anak-anak. Jadi ingat sebuah studi kasus kalau ayam ini. Jangan ayah orang tua. Oh, iya. Manajer bagaimana langkah ke depan. Berarti kan kita bertanya ke anaknya gimana nanti kamu kayak gini salah, solusinya gimana. Nah kalau begitu misalkan di salah satu proyek kita ini yang Langsung saja dia berpikir. dia berpikir seperti itu bagaimana nih kita? Ada yang ingin bantu menjawab? Nah, itu saya Bantu. Langsung. Jadi posisi kita jadi teman Mas. Iya, mohon izin nanti tapi akan disempurnakan oleh beliau ibunya. Kalau yang pernah ada pengalaman, Bapak Ibu kita tidak harus bertanya solusi kepada anak-anak. Jadi ketika anak-anak melakukan kesalahan, malah bukan solusi yang harusnya kita tanyakan kepada. Nah, jadi gimana nih nak? Kalau kamu nggak bikin PR gimana? Tapi ajak dia berpikir kenapa? Kenapa PR-nya tidak dikerjakan? Apa kendala sampai PR tidak dikerjakan? Nah, cukup dengan dia menjelaskan alasan, maka Bapak Ibu sudah memposisikan diri sebagai manajer di sana. Jadi Bapak Ibu sudah mengajak anak-anak untuk berpikir walaupun belum sampai di tingkat pemecahan solusi. Karena manajer pun, di posisi manajer pun tidak harus ada solusi dari sebuah permasalahan, cuman kita berproses dulu Bapak Ibu. Jadi kayak pertanyaan udara tiba-tiba nanti Bu Astri atau Bu Sri nanya ke Bima, Bima kenapa Bima? Ini gimana solusinya Bima? Bima nggak ngerjain PR, Ibu harus gimana Bima? Nggak sampai di sana. Jadi Bapak Ibu cukup dengan mengajak anak-anak berpikir itu sudah cukup Bapak Ibu. Iya, dan kebayang nggak Pak Hussein kalau Pak Hussein nanya Bima kenapa nggak ngerjain sains? Gimana nih solusinya Bima? Langsung dicakar-cakar Pak Hussein, langsung dicakar. Tapi Bapak Ibu bisa menggunakan kalimat-kalimat tanya yang sesuai dan pas. Jadi tidak harus kita bertanya solusi, malah nanti anak-anak bingung. Kok Bapak Ibu nanya, Bu Guru nanya ke kamu? Itu kan tugas Bu Guru sama Pak Guru, gitu. Jadi cukup bertanya kenapa nih nak? Di rumah lihat buku? Enggak, misalnya. Kenapa di rumah nggak baca buku? Jadi cukup menggali permasalahan hambatan apa yang Ananda alami ketika sesuatu hal tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, begitu Bapak Ibu. Terima kasih sekali Bu Ika, benar ya. Bertanya dulu alasannya kenapa sebagai posisi manajer juga seperti itu. Lanjut, nanti kita belajar segitiga restitusinya. Lanjut. Nah ini yang kita belajar nih. Tadi kan sudah posisi kontrol kita sebagai manajer. Terus gimana nih kalau misalnya di posisi anak-anak tentu berbeda-beda setiap individunya. Apakah perlakuannya sama? Kita terapkan dulu 3 langkah. Langkah yang pertama dengan stabilkan identitas. Langkah yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Sampai di sini? Bingung? Nah, gini ceritanya. Lanjut. Stabilitas identitas. Ketika ada murid salah, kita berandai-andai ada murid yang salah, kita tidak boleh menstigma kalau anak itu salah banget gitu, salah misalnya. Stabilitas saya dengan, nah, ibu juga
merasa sebagai orang yang kecil individunya. Karena tadi ada 5 kebutuhan dasar manusia ya, rasa diterima. Dia nanti merasa tidak diterima dan kebutuhan dasarnya kurang, tidak terpenuhi. Lalu ini kata-katanya tadi, untuk menstabilkan identitas kita bisa pakai Bapak Ibu juga pernah buat salah, tidak ada manusia yang sempurna, dan selanjutnya. Dan itu ada kata Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Bapak atau Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah di situ. Lanjut. Ketika sudah menstabilkan identitas, kita validasi tindakan yang salah. Tanyakan, apakah datang terlambat itu perbuatan yang baik? Dia pasti akan jawab tidak. Ya, lanjutkan. Maka kamu lanjutkan. Dan terakhir menanyakan keyakinan. Kita tanyakan kembali tentang keyakinan kelas. Coba ceritakan apa keyakinan kelas yang telah kita buat misalnya. Lanjutkan dengan bagaimana kelas yang ideal itu seperti apa sih? Atau kamu ingin jadi anak seperti apa? Atau ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang seperti apa? Gitu. Lanjut. Nih. Intervensi 30 detik. Intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dengan cara non-konfrontatif. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan biasanya dikemukakan oleh seorang pemantau dan manajer. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Kapan kamu siap untuk mulai? Peraturannya apa? Sebenarnya aku punya masalah, saya bisa bantu apa? Lanjut. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu, di sini saya sudah selesai memaparkan tentang budaya positif dan saya minta Bapak Ibu untuk refleksi 1, 2, 3, dan 4. Silakan dituliskan hal baru apa yang mengubah paradigma Bapak Ibu dan yang Bapak Ibu dapatkan. Kemudian perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini. Kemudian peran apa? Peran Among itu peran posisi kontrol tadi itu Bapak Ibu sudah di posisi di mana? Lalu keempat, saat akan menjadi Among yang seperti apa yang setelah mengikuti diseminasi ini. Silakan, boleh tulis apa mau dicatat? Oh gitu. Atau langsung diucapkan? Langsung ke siapa ya? Bu Mainang belum nih. Gantian deh, yang satu aja. Hal baru apa yang bisa mengubah paradigma? Pandangan tadi. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya dari materi yang sudah saya dapatkan? Pandangan itu yang pertama, untuk tidak menjadi guru hukum. Iya, sekali. Ya, dan harus bisa nge-mix ini sih Bu, nge-mix 5 posisi guru tadi gitu. Terus perasaan sama juga perasaan apa yang muncul selama organisasi ini, khususnya mengenai panggilan disiplin dan motivasi intrinsik. Perasaannya senang untuk mendapatkan yang baru karena kita tahu juga mengenai para refleksi dalam mengajar. Terus omong lagi itu ya peraturan seperti apa yang telah saya lakukan selama modul ini. Kelima-limanya kayaknya masuk ke dalam diri sendiri. Yang keempat, saya akan menjadi omong yang seperti apa setelah mengikuti modul ini. Lebih ditingkatkan lagi untuk jadi guru yang seperti manajer tadi. Masya Allah, terima kasih. Alhamdulillah, Masya Allah, terima kasih Bu Maya. Inilah harapannya ya. Mudah-mudahan kita dapat mengubah paradigma kita dan kita akan menjadi, sebenarnya kita sudah mencoba berpihakan kepada murid. Hanya teori saja ini ya. Prakteknya sudah kita lakukan dan kita akan mencoba konsisten
berpihak pada murid Al-Azhar 57 Jambi dan kepada murid sekitar, insyaallah. Alhamdulillah, Bapak Ibu Guru, mudah-mudahan apa yang kami dapat sini menjadi amal jariah untuk Bapak Ibu Guru. Maafkan saya yang banyak salah ini. Terima kasih kepada Bu Ika yang telah memfasilitasi diseminasi ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup dengan ucapan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Selamat menjadi guru yang hebat, bergerak, tergerak dan menggerakkan. Gak ada cerita yang jawab lah. Langsung hiburan ya, dari ada apa ya? Nah, berarti itu makanya dari kesimpulan posisi dulu, berarti semua posisi harus ditambah dengan 3 posisi. Berarti semua posisi akan kita alami, tapi dengan cara gimana cara menghukum dengan cara menstabilitas identitas, variasinya seperti apa? Tapi kalau penghukum, sekarang jadi down. Apa? Coba tuh ada langkah-langkah segitiganya? Oh, sampai susah. Yang tahu tak? Tapi kalau tadi kata ideal di segitiga ini semuanya pemandu dan manajer, pemantau dan manajer disebutnya. Oh iya benar. Ya.